Oke, selamat siang semua. Jadi minggu ini kita kuliah online lagi. Jadi materi kita pada minggu ini adalah tentang chart dan search di peta kita sendiri. Jadi kita pinginnya nanti di peta kita itu ada chart yang mempresentasikan tentang data yang kita punya. Misalkan nanti chart itu kita tampilkan per kelurahan atau enggak per kecamatan, per kota dan lain-lain. Nah, di project kalian itu kan kita punya itu ya, punya penderita COVID. Nah, COVID itu kan ada banyak, ada ODP masih dalam pemantauan, masih ada yang juga PDP, jadi pengawasan, lalu ada yang juga sudah positif. Nah, itu bisa kalian buat. Misalnya hijau ini masih ODP, kuning ini nanti masih PDP, merah itu sudah positif dan lain sebagainya. Oke, jadi pada intinya, pada dasarnya chart ini kita buat mirip seperti gambar Jales Veva yang di awal itu. Jadi kita punya overlay yang nanti kita isi dengan chart. Setelah itu baru chartnya kita pindah ke dalam peta. Jadi mirip seperti foto Jales Veva yang di awal, latihan awal, sama yang di Selat Madura itu kalau kalian ingat. Oke, jadi pertama kalian sediakan dulu, kalian copy paste aja source yang paling sederhana. Kita cuman biar kita bisa fokus, kita butuh itu aja, butuh layar OSM aja, sama nanti layar kecamatan juga kita butuh. Terserah kalian bebas mengopi latihan yang mana yang menurut kalian mudah. Lalu kalian download juga chart.bundle.js sama util.js di ULS. Lalu kalian masukkan ke dalam source kalian. Jadi ini contoh source yang sederhananya. Saya sudah buat dan saya kasih nama latihan 24. Nah, latihan 24 karena kan latihan 23 latihan kemarin ya. Latihan 24 di atasnya juga saya juga ngopi koneksinya. Oke, setelah itu kita cuma butuh yang simple aja, cuma nampilin peta aja sekarang. Oke, step awalnya kita buat dulu div-nya, div untuk tempat chartnya, untuk overlay-nya kita copy dari sini, kita paste di bawah, di banner map. Kita coba tes dulu, kasih tulisan. Oke, sorry, karena ini kan canvas, jadi canvas tidak muncul. Langsung aja nggak apa, kita buat, coba kita ganti div. Kita refresh, muncul ya di paling bawah. Oke, kalau sudah muncul kita kembalikan lagi, kita pakai canvas karena kita butuh untuk menambahkan chartnya itu. Jadi sebenarnya chart itu banyak. Nah, sekarang kita coba pakai chart JS. Yang kita pakai sekarang itu namanya chart JS. Nanti saya coba contohkan juga yang chart lebih baru, yaitu namanya high chart. Itu lebih banyak dokumentasinya, lebih beragam. Tapi nggak apa-apa, kita coba ini dulu, kita pakai chart JS dulu. Jadi kalian copy aja di setelahnya map. Paste. Seperti yang saya bilang, dibiasakan ngodingnya itu rapi biar kita bisa tahu buka tutupnya, kurung dan lain-lain. Oke, jadi pertama kita buat dulu config-nya. Config ini dapat dari mana? Ini config yang sudah dipatenkan sama chart.js. Jadi chart.js itu ngasih properti kayak gitu. Chart.js, kita buka. Oh sorry. Nah, ini kita pakai yang ini ya, pakai chart.js yang ini. Nah, jadi di sana dokumentasinya untuk membuat chart sudah lengkap. Nah, yang seperti saya copy itu yang saya buat yang paling sederhana. Jadi di sini ada tipenya pie. Jadi chart itu ada banyak, ada pie, ada bar, ada line banyak. Lalu data 10, 20, 30, 40 ini data yang nanti kita buat pie-nya, lalu warnanya ini sesuai urutan. Jadi nanti misalkan 10, berarti nanti warnanya merah, orange, yellow, green. Ini saya ngambil warnanya dari chart colornya sendiri ya. Atau kalian bisa buat langsung kayak gini. Misalnya biasanya saya ngambilnya dari sini, color hand. Misalnya kalian mau warnanya awalnya warna ungu, nggak apa. Jadi konsepnya kayak gini. Keduanya warna biru, lalu merah. Oh jangan, ungu, biru, hijau. Kita coba hijau.
hex color ya, kita pakai pagar. Lalu warna kuning boleh. Nah kalau kalian pakai hex color kayak gini berarti nanti yang di bawah kalian matiin aja nggak apa-apa. Nah kayak gini ya. Nah kalau kita sudah punya config-nya. Nah sekarang CTX ini untuk menampung ID-nya. Jadi kita kalau di JavaScript itu kita pakainya .get element by ID lalu get context. Nah get context ini untuk ngambil konteksnya di dalamnya canvas. Kalau kita pakai div nggak bisa. Jadi dia kalau get context itu bacanya canvas. Nah kalau sudah kita menampung ini, kita sudah menampung istilahnya divnya sudah kita tampung di dalam variable CTX, baru kita panggil myPy. Kita punya myPy, lalu kita buat new chart ini ngambil dari chart.js ya. Chart.js parameter pertama, parameter 1 adalah ID yang sudah kita tampung di CTX. Parameter kedua adalah konfigurasinya. Jadi entah itu nanti kita buat warnanya gimana, datanya gimana, lalu tipe chartnya mau pie, mau bar, bebas, itu semua kita tampung di config untuk menjadi parameter keduanya. Kalau sudah kita save. Nah kita sudah buat chartnya. Sekarang kita tempel di overlay. Sama seperti latihan-latihan kemarin caranya. Jadi setelah itu menempel di div, kita mengoverlaykan divnya dulu. Jadi ini konsepnya adalah karena dia bisa di canvas, saya buat canvas di dalamnya div. Ya kan, di dalamnya div. Nanti yang kita overlay divnya. Otomatis nanti canvasnya dan chartnya mengikuti gitu. Overlay 1 dapat dari mana? Dapat dari nama ID-nya sini. Kalau misalnya saya ganti overlay chart dan chart begitu. Oke, div underscore overlay chart. Yang bawah juga kita ganti. Yang di sini juga kita ganti ya, div overlay chart. Kalau sudah kita set posisinya XY-nya berapa? Misalnya coba di tengah-tengah Surabaya, baru kita add overlay. Kita coba. Nah nanti hasilnya kayak gini ya, yang seperti saya bilang warna 10, coba kita lihat 10 ungu, benar ya, kita awalnya yang ungu itu 10, jadi warnanya kita bisa custom seperti ini. Nah ini yang saya bilang tadi, kita menempel di atasnya wilayah. Oke, itu yang pie. Sekarang kita coba yang bar. Yang bar gimana? Kita gampang aja, kita coba copy lagi divnya. Oh gini aja, yang ini kita kasih nama, div overlay pie begitu ya. Oh yang di bawahnya div overlay bar, canvas ID-nya canvas 2. Oke, setelah kita berhasil menampilkan yang pie, sekarang kita coba yang bar. Chart bar kita copy aja, paste di sini, kita kasih nama. Oke, jadi kan kita pakai nama div overlay pie, kita ganti div overlay bar, lalu kita ganti canvasnya canvas 2 begitu ya. Kita copy paste dari yang CTX ini sampai yang add overlay 1, kita copy paste di bawahnya, kita ganti namanya semua. Jadi CTX yang untuk yang bar kita ganti CTX 2, lalu canvasnya kita pakai canvas yang kedua, confignya kita pakai config kedua, overlaynya kita pakai overlay 2 enggak untuk yang bar. Lalu overlay 2 ini menampung ID div overlay bar yang di sini ya. Oke, nah sekarang sudah copy semua kecuali confignya. Oke, kalau confignya ada perbedaan sedikit ya antara bar sama pie. Kita copy aja dari sini, copy, paste. Oke, sebentar kita rapikan dulu. Nah ini sudah saya rapikan. Jadi yang pertama tipenya bar, lalu kalau kita pakai graphic bar, dia bisa bisa kasih label. Di sini ada labels.
Lalu untuk data setnya sama aja, data lalu colornya kita bisa ubah juga sama seperti yang Pi. Lalu dia juga punya pengaturan scale X sama Y nya, karena kalau kita pakai bar kan dia ada Y sama X nya ya, kalau Pi nggak ada, jadi dia punya pengaturan ini. Kita coba refresh. Oke, sudah muncul, cuman koordinatnya masih sama ya, jadi kita ubah dulu koordinat yang di sini. Jadi pada saat kita buat overlay koordinatnya sama, jadi dia menumpuk. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini sudah sesuai. Kita sudah berhasil membuat chart di atasnya peta kita. Nah, sekarang hasilnya sama. Nah, sekarang ada latihan. Nah, cuma latihan yang sekarang kita coba buat bareng-bareng aja. Oke, yang pertama download dan restore file titik kecamatan ke dalam sebuah database. Lalu kita restore dulu ya. Di database kita buat localhost 80. Oke, kita buat database baru. Namanya titik kecamatan. Oke. Kita import database yang sudah kalian ambil di LS. Nah, kalau sudah kalian import database-nya, kalian coba buka titik kecamatan, ada tabel titik kecamatan juga. Di situ ada nama kecamatan, ada ini penghitungan suara ya. Ada penghitungan suara pemilu, ada partai 1, partai 2, partai 3, partai 4, lalu ada koordinat XY-nya. Koordinat XY ini apa? Koordinat XY ini merepresentasikan tentang titik tengah di suatu kecamatan. Gitu. Oke, jadi pertama kita copy paste dulu aja ya, latihan 24. Kita copy jadikan latihan 25 ke PHP. Oke, jadi diminta untuk menampilkan dalam bentuk pie atau bar seluruh hasil pemilu pada masing-masing kecamatan. Oke. Pertama-tama biar bagus, saya ganti latihan 25 ya. Kita masukkan dulu aja layernya kecamatan. Nah, kita copy aja dari yang sudah ada, kecamatan kita copy, kita taruh di atasnya. Sudah ada kita var kecamatan, kita tambahkan di dalam layernya ya, kecamatan. Nah, nah jadi yang database itu titik point X ini tadi, point X ini adalah titik tengah dari masing-masing kecamatan. Nah, sekarang kita pengen di masing-masing kecamatan ini ada chartnya yang merepresentasikan tentang hasil pemilu. Nah, pada konsepnya adalah kan dia menempel di dalamnya div. Nah, gampangannya kita langsung buat aja. Kita while dulu, kita buat rumahnya dulu di masing-masing kecamatan. Jadi pertama gini, kita buka PHP, kita ambil yang ada query-nya ya. Kita coba MySQL. Kita coba buat query-nya. Kalian copy dari latihan-latihan sebelumnya juga boleh. Oke, jadi kita select bintang dulu from tabelnya titik kecamatan. Oke, nah di dalamnya sini kita tutup PHP. Nah, kita coba dulu kita echo $row nama, fieldnya namanya nama. Kita kasih PR, save, refresh dulu. Nah, nggak dapat ini artinya. Dapat, sorry.
Kita query-nya di atasnya div-nya map aja ya, biar kelihatan. Oke, sekarang kita sudah dapat data dari database. Tiba-tiba error tadi wah. Oke, koneksi. Oke, jadi setelah itu kita sudah dapat ini, berarti coba kita matikan dulu echo-nya, kita tutup PHP, kita buka PHP. Nah, di dalamnya sini saya mau buat div tadi, div overlay yang canvas tadi kita copy, kita masukkan dalam sini. Nanti dia akan ikut sesuai dengan while-nya. Nah, cuman kalau kayak gini, kita save, kita refresh, nggak bisa. Bisa cuma nanti ada ID yang double. Kenapa? ID itu kan biasanya cuma satu. Nah, kita pakai div overlay, kita div overlay underscore, kita echo $row. Nah, yang unik di tabel ini apa? ID. Berarti kita pakai ID. Sama seperti canvasnya. Kita mau cari nama yang unik, kita memanfaatkan field primary key yang unik dari tabel tersebut. Karena yang unik ID, jadi kita buat seperti ini. Kita save, kita refresh, open page source untuk lihat. Nah, nanti jadi kayak gini ya. Kita punya banyak div sesuai dengan ID-nya kecamatan. Oke, yang ini saya hapus dulu ya, yang pie sama bar. Sini saya hapus. Kita sudah punya rumahnya banyak. Kita copy lagi query-nya. Nah, kalau sudah punya copy banyak gini, mulai dari konfigurasi, ya kan? Yang ini saya hapus juga ya, kan kalian bisa lihat di latihan 24 biar nggak terlalu banyak scriptnya. Kita coba buat sampai dulu, jadi yang bar saya hapus. Sekarang kita akan nge-while mulai dari sini, config start chart and chart. Oke, jadi kita buat di sini, kita paste dulu query-nya di sini. Nah, jangan lupa ditutup juga di paling bawah di enchart sini. Kita buka PHP lagi, tutup 2 kali. Ini untuk menutup if, yang ini untuk menutup while. Oke. Ini saya tap menjorok ke dalam. Oke, jadi nanti dia akan looping, dia akan melooping sesuai dengan database yang ada ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita butuh nama yang unik. Kan nggak mungkin kita buat config 1, kita buat overlay 1. Jadi kita ganti namanya underscore gitu ya. Seperti yang saya bilang, PHP itu bisa di HTML, bisa di Java, bisa di script, bebas. Kita buka PHP, kita kasih echo $row ID. Nah, jadi kita pakai config. Nah, kita di sini kita pakai config underscore row ID. Berarti yang kita passing juga, yang kita passing di sini juga config underscore row ID. Begitu juga dengan CTX-nya. CTX-nya paling aman kita pakai namanya underscore row ID juga. Jadi kita kasih row ID di sini. Di sini kita kasih row ID, di sini juga kita kasih row ID. Oke, sudah. Get element by ID. Nah, nama ID di atas apa? Di atas kan canvas underscore row ID sama. Berarti di sini juga kita langsung paste canvas underscore row ID. Nah, jadi karena nanti dia while, berarti nanti dia while sesuai ID-nya. Begitu juga dengan overlay 1, kita ganti overlay underscore echo $row ID. Nah, ini juga kita ganti juga elemennya, dia get element by ID-nya div overlay underscore ID underscore yang 1 ya. Oke. Var map tetap, kenapa? Karena var map kan untuk
variabel utamanya OpenLayer-nya ya. Kalau sudah semua, jangan lupa juga koordinatnya. Nah, koordinat kita dapat dari mana? Koordinat nih kalau kita lihat di database namanya koordinat X, koordinat Y. Nah, gampang, berarti tinggal kita echo aja. Yang koordinat X kita hapus, ganti php echo row X gitu. Lalu koma php echo row Y. Kan? Seperti itu, coba kita save, lalu kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Jadi di masing-masing apa namanya kecamatan, titik tengahnya sudah ngambil dari database, akan muncul satu chart. Nah, tapi bedanya chart yang ini kan masih itu ya, masih istilahnya apa namanya, masih dengan nilai yang sama karena ini belum kita ganti. Nah, sekarang ini tinggal kita ganti kayak gimana, kita hapus, kita buka php echo $row. Yang pertama kita buat suara satu, partai dari satu, partai, nama filenya partai 1234 1, koma partai 2, koma 3, empat. Save, kita refresh lagi. Nah, jadi nanti kalau kalian perhatikan setiap chartnya ini beda-beda. Nah, cuman oke, sekarang kita sudah buat chart ya. Kita sudah berhasil menyelesaikan soalnya ini. Pi atau enggak bar. Kalau yang bar coba kalian coba sendiri di rumah. Nah, sekarang sebetulnya chart.js ini menurut saya kurang powerful karena menurut saya agak susah di custom dan sedikit itunya apa namanya macamnya sedikit. Oke, jadi sekarang kita bakal coba pakai chart yang lain. Nah, rekomendasi saya kalian bisa pakai namanya highchart. Sini highcharts.com, kalian bisa buka di sini. Lalu kalian klik demo, highcharts demo. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Nah, kelebihannya pakai overlay di peta kita bisa membuat chart apapun itu dalam bentuk apapun itu ke dalam peta kita. Jadi nggak harus pakai chart.js. Nah, contohnya di sini ada bar gitu ya. Nah, barnya bisa macam-macam pilihannya, kita pakai pie juga macam-macam. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba pakai high chart. Saya coba menggunakan high chart ya. Oke, jadi sekarang kita bakal coba pakai high chart. Nah, high chart ini coba kita pakai yang sederhana aja ya. Kita pakai Py with Legend ini. Py with Legend kita buka. Nah, enaknya high chart ini dia sudah ada contohnya ya. Jadi kita coba ya, latihan 25 ini coba kita hapus dulu. Kita komen aja ya biar enggak ngetik lagi nanti ya. Kita hapus, refresh. Oke, kosong. Kita bakal coba pakai yang tadi. Nah, pertama JS dan CSS nya kalian bisa ngopi dari URL, nanti saya upload. Kita masukkan dulu JS nya highcharts. Oke, sama drill down dari sini ya, dari nanti saya upload ke ULS. Tinggal kalian copy aja scriptnya di sini, JavaScriptnya aja ya, CSS nya kalian nggak usah dulu. Kita coba buat ini, saya matiin juga sebentar ya. Saya buat div id overlay HC gitu ya, high chart. Dalamnya lagi saya buat div lagi dengan id
isi underscore HC. Jadi nanti saya maunya nempel chartnya di dalamnya situ. Jadi nanti T1 saya buat chartnya. Oke, jadi kita di script paling bawah kita buat script baru aja nggak apa biar nggak bingung. Ini saya cuma tutup ya, saya cuma tutup di sebelah sini ya. Paste yang dari high chart tadi, rapian sedikit. Nah ini kan dia manggil ID-nya tadi apa, kita mau nempel di dalam T1, berarti kita kasih nama isi underscore HC. Jadi nanti dia akan mengisi dari isi underscore HC tadi. Kita save, coba kita refresh. Nah sudah muncul chartnya ini ya. Ini saya suka sama high chart tuh kayak gampang aja, mudah dilihat, mudah diolah, lalu banyak pilihannya. Oke, pertama kita coba hapus dulu judulnya, browse market, kita hapus. Nah kalau kita refresh udah hilang judulnya. Nah cuman pada saat kita hover, pada saat kursor kita ke sini kan masih persen, padahal datanya sini bukan persen. Jadi kita ganti dulu point formatnya, kita hapus series name-nya, boleh juga poin titik y ini kan nilainya ya, poin titik y, persennya kita hapus, kita save, refresh. Nah sudah benar sesuai dengan nilai asli. Kalau sudah, kita mau hapus legendnya. Oke, with legend kita coba cari high chart legend non. Oke, remove legend. Oke, sorry. Jadi kita mau hapus legend itu tinggal, saya tadi nggak perhatiin ya, ada show in legend, ada fungsi ini. True kita ganti false. Kita refresh. Nah udah tinggal muncul ini aja, cuma masih ada chart dashboard. Nah ini yang kita cari baru. High chart footer remove. Kenapa harus di remove? Karena nanti kalau masuk peta tuh nanti biar nggak itu ya, biar nggak numpuk-numpuk ada tulisannya. Nah, ini credits enable false. Kita paste di sini, credits enable false. Refresh. Oke, hilang ya. Yang di sini tadi hilang. Sebelumnya ada chart dashboard. Nah, kalau di false hilang. Oke, memang kita cuma butuh ini aja. Nah, kalau sudah sekarang kita coba itu tempel di semua kecamatan. Caranya gimana? Caranya sederhana. Ini kita copy high chartnya yang isi aja, kita cut gitu ya. Oke, sorry, ini latihan 25. Kita coba buat di latihan 26 aja biar tidak mengganggu latihan 25. Latihan 26.php. Kita ganti latihan 26. Latihan 26. Nah, caranya adalah high chart yang sudah kalian coba-coba tadi, kalian cut gitu ya, kalian cut, lalu pindah ke dalamnya sini, ke dalam yang var config ini. Kita nyalain dulu. Nah, config ini, var confignya kita ganti sekarang. Sekarang kita ganti dengan high chart tadi. Kita hapus ya, kita hapus ini, lalu kita ganti dengan yang chart. Sama seperti tadi, karena ini bacanya ID, berarti kita harus langsung nempel di ID-nya. ID-nya kita pakai div overlay underscore ID gitu ya. Nah high chart itu nggak perlu kayak gini lagi. High chart itu nggak perlu CTX terus my new chart itu nggak perlu. Nah di sini nggak perlu, jadi kita hapus juga. Nah kita coba save lalu refresh. Oke, ada error high chart error bla bla bla.
Oke, jadi kita coba lihat ID-nya. Oke, lupa saya nyalain lagi. Kita save, fresh. Nah, muncul. Oke, munculnya putih gini karena div-nya masih ada warnanya. Sekarang kita coba buat div-nya. Kita buat kelas aja ya, nama kelas. Kita kasih div juga boleh, div aja biar lebih gampang. Kita buat div, kita kasih kelas div transparan. Habis ini kita buat style, kelas background colornya RGBA 255. Nah, yang di poin terakhir ini adalah transparansi, kita buat 0. Background color sama background. Save. Jadi kita sekarang punya div yang transparan. Setelah itu high chartnya juga harus transparan. Kita coba cari lagi high chart background transparan. Oke, di sini ada background color transparan. Kita taruh di sini. Dalam chart background transparan, koma. Jangan lupa koma, titik koma, refresh. Nah, sudah benar ya. Jadi ini sudah sesuai dengan chart kita tadi. Cuman ini kenapa kok mangap ini kayak Pac-Man? Oke, karena ada yang slice. Kita nggak butuh yang slice. Nah, jadi dia lebih jelas ya. Nah, saya lebih suka high chart tuh kayak gini, lebih rapi menurut saya. Oke, tapi ini nilai masih belum sama juga. Jadi kita ubahnya di sini. Jadi ada di peta ada partai 1, kita echo langsung, echo adalah row partai 1, itu ada 4, berarti kita copy 4 kali itu buat apa? Oke, 2, 3, 4. Kita save, refresh. Nah, ini baru sesuai. Oke, kok kita hover ada part 3, suaranya 76. Ada brands itu dari sini name ya. Kita ganti JML gitu ya, jumlah. Kita refresh lagi. Jumlahnya sebenarnya partai 1. Oke, benar. Nah, begitulah untuk kita membuat chart custom dengan high chart. Jadi nggak harus pakai chart JS yang di awal, kita bisa pakai high chart. Nah, high chart juga pilihannya kan banyak ya, kalian nggak harus pakai yang saya contohkan tadi. Kalian mau pakai bar juga bisa, di sini juga banyak bar. Mungkin yang lebih cocok bar yang biasa gini, yang nggak aneh-aneh. Ada juga bar yang bisa saya pakai itu, nah ini, jadi warna-warni tapi sendiri. Itu juga bisa kalian gunain di sini nanti. Oke, begitu bisa kalian praktekkan di project kalian. Terima kasih. Oke, jadi setelah chart kita bakal coba sekarang namanya searching di peta. Searching di peta itu, oke, kita copy dulu ya biar nggak lupa kayak tadi. Kita copy jadi latihan 27.php. Kita ganti namanya latihan 27. Kita hapus overlaynya yang latihan tadi, kita hapus. Start chart kita hapus, kita refresh.
Kok masih ada? Oh sorry, linknya belum saya ganti. Latihan 27. Oke, jadi kita butuh ini aja. Oke, jadi kita untuk searching ini kita pakai namanya geocoder. Nah, geocoder ini adalah saya dapat dari Git Jonathan Walker. Dia baik hati, jadi dia buat pluginnya ini. Sekarang kita coba praktekkan sama seperti awal. Kita masukkan dulu CSS dan JS nya, nanti saya upload di LS juga, LS CSS nya kita paste OL geocoder CSS sama JS nya. Oke, kalau sudah, nah sama seperti tadi kita akan membuat div-nya dulu. Kita buat div overlay-nya dulu. Kita buat di sini ya. Kita buat div id overlay geocoder. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat dulu overlay-nya menggunakan sama seperti yang di awal, new overlay, lalu kita add overlay-nya. Nah, siapkan objek overlay-nya dulu, kita copy paste seperti ini ya. Saya kasih namanya ID-nya overlay geocoder. Nah, ini sebenarnya bukan untuk tempat search-nya, cuman ini untuk tempat keterangannya nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, setelah itu kita buat subjeknya. Sekarang kita tambah pluginnya untuk manggil pluginnya. Nah, tambah pluginnya kita sudah paten seperti ini. Kita pakai bahasanya dari geocoder bisa banyak. Lalu kita placeholdernya mau kayak gimana? Bisa search for input atau enggak cari lokasi juga bisa. Lalu kita bukan add overlay tapi kita add control. Jadi nanti kita memperbolehkan geocoder ini untuk mengontrol dari variabel map kita. Geocoder ini dapat dari nama yang di sini ya. Geocoder ini dapat nama dari sini. Coba kita save, kita refresh. Nah, nanti akan muncul search di sini. Ini sudah bawaan dari gitnya tadi, dari siapa nih namanya ini? Jonathan Walker. Mantap. Kita coba cari misalkan rungkut. Kita cari rungkut lalu kita klik enter. Nah, dia loading. Nah, dia sudah otomatis nanti menampilkan alamat-alamat yang kita cari. Misalkan rungkut ini ya, kita klik. Nah, muncul rungkut di sini. Nah, cuman sekarang kita bakal mengambil propertinya. Propertinya apa? Kita mau ngambil alamatnya. Nah, sekarang kita pakai event handlernya, namanya address JSON. Kita di bawahnya. Nah, address JSON ini apa? Dia menempelkan overlay yang kita tambah di atas tadi, lalu mengisinya dengan alamat. Jadi kita manggil overlay yang di atas untuk nempelin alamat yang kita cari tadi. Nah, kita save, kita refresh, kita cari bedanya ya. Kita cari lokasi rungkut. Oke, off null. Kenapa? Karena namanya adalah overlay geocoder. Kita save. Jadi saya overlay aja ya. Refresh rungkut. Nah, jadi overlay yang awal tadi itu untuk tempatnya nama ini ya. Jadi begitu sederhana. Ini juga bisa jadi fitur tambahan di project-project kalian, pencarian lokasi begitu ya. Nanti bisa kalian custom. Nanti misalkan saya mau ngetik lagi, nanti saya mau ngetik lagi itu nanti poin yang di sini hilang atau enggak gimana, itu coba kalian custom sendiri. Oke, sekian. Terima kasih dan selamat mengerjakan project UTS kalian.